Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Febianti dengan NIM C0C021010 dari program studi D3 Akuntansi angkatan 2021. Baiklah, di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai materi hukum kepailitan guna memenuhi tugas aspek hukum dalam bisnis dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra dan Bapak Ade Ihsan Sukri. A. Pengertian kepailitan. Kepailitan adalah keadaan di mana debitur memiliki kesulitan keuangan untuk membayar utang-utangnya kepada kreditur. Dalam hukum kepailitan atau bankrupt law, debitur dapat dinyatakan pailit apabila debitur berada dalam keadaan insolven atau tidak mampu membayar karena alasan tertentu, baik disebabkan karena adanya krisis ekonomi maupun krisis keuangan yang dialami debitur untuk membayar seluruh utangnya. Maka dengan adanya keadaan tersebut, kepentingan kreditor secara keseluruhan harus dilindungi. B. Dasar hukum kepailitan. Dasar hukum kepailitan adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 tambahan Lembaran Negara Nomor 443. C. Syarat-syarat permohonan pailit. Debitor harus mempunyai minimal 2 kreditor. Jika debitor hanya mempunyai 1 kreditor, maka seluruh harta kekayaan debitor otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang debitor tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara pro rata dan pari passu. Dengan demikian, jelas bahwa debitor tidak dapat dituntut pailit jika debitor tersebut hanya mempunyai 1 kreditor. D. Pihak-pihak yang dinyatakan pailit. 1. Orang perseorangan, baik laki-laki maupun perempuan yang telah menikah maupun belum menikah. Jika permohonan persyaratan pailit tersebut diajukan oleh debitor perorangan yang telah menikah, maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya, kecuali antara suami istri tersebut tidak ada percampuran harta. 2. Harta peninggalan. 3. Perserikatan dan perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya. Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma. 4. Perseroan. Perkumpulan, koperasi maupun yayasan yang berbadan hukum. Dalam hal ini berlaku ketentuan mengenai kewenangan masing-masing badan hukum sebagaimana diatur dalam anggaran dasarnya. E. Pihak yang mengajukan kepailitan. Sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah sebagai berikut. Yang pertama ada debitor sendiri. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Undang-Undang memungkinkan seorang debitor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas dirinya sendiri. Jika debitor masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri yang menjadi pasangannya. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. 2. Seorang kreditor atau lebih. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sesuai dengan penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitornya adalah kreditor konkuren, kreditor preferen, atau kreditor separatis. 3. Kejaksaan. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, permohonan pailit terhadap debitor dapat diajukan oleh kejaksaan demi kepentingan umum. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Yang keempat ada otoritas jasa keuangan. F. Macam-macam kebendaan. Dalam kepailitan dimungkinkan adanya suatu perdamaian. Suatu perdamaian adalah perjanjian antara debitor pailit dengan kreditor di mana menawarkan pembayaran sebagai dari utangnya dengan syarat bahwa setelah melakukan pembayaran tersebut ia dibebaskan dari sisa utangnya sehingga ia tidak mempunyai utang lagi. Ketentuan tentang perdamaian sebagaimana diatur dalam bagian ke-6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Pasal 144 menjelaskan bahwa debitur pilot berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditor. Rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat kreditor oleh lebih dari setengah jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan haknya diakui atau yang untuk sementara diakui, yang mewakili paling sedikit 2/3 dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut, seperti yang tercantum dalam pasal 151 UU PKPU. Maka dari itu, perdamaian dalam kepilotan ini akan mengikat semua kreditor, termasuk kreditor yang tidak memberikan suara, termasuk kreditor yang tidak menyetujui perdamaian tersebut. Saya rasa cukup sekian penjelasan ini saya buat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.